Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Fakir Ridwan dan teman saya Fikri Amrullah. Dan saya Muhammad Ibnu Farel. Selanjutnya ada tugas dan fungsi bank. Pada dasarnya, tugas pokok bank menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 yaitu membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan juga memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya menurut Siamat tahun 2005 yaitu bank menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Juga bank menciptakan uang, dan bank menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dan yang terakhir, bank juga menawarkan jasa-jasa keuangan pada umumnya. Dan selanjutnya ada jenis-jenis bank yang akan disampaikan oleh teman saya yang paling kanan dari saya. Yaudah deh, gue langsung dah. Dan kemudian ada jenis-jenis bank. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian, atau fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat yang lebih banyak atau lebih baik. Adapun jenis perbankan dari jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya yaitu terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank-bank lainnya. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka perbankan terdiri dari bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konven atau berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada bank pengkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank BPR melaksanakan kegiatan usahanya secara konven atau berdasarkan prinsip syariah di dalam kegiatannya itu sendiri. Dan yang kedua dilihat dari segi kepemilikan, yaitu diantara lain bank pemilik pemerintah. Yang pertama yaitu di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan naik ini dimiliki oleh pemerintah pula. Yang kedua ada bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh pihak swasta. Dan yang ketiga ada bank milik koperasi, yaitu bank yang kepemilikan atau saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Dan yang keempat ada bank milik goblok. milik. Dan yang keempat ada bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Dan yang terakhir ada bank milik campuran. Oh, bersin cok. bang baciu. Ya, lanjut. Dan yang terakhir ada bank milik campuran. Nah, kepemilikan saham campuran ini yaitu dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dan yang ketiga dilihat dari jenis status, ada bank devisa, bank non devisa. Yang keempat dilihat dari segi cara menentukan harga, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional, dan yang kedua bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kelima dilihat dari fungsi dan tujuan usaha, yaitu ada bank sentral, ada bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan juga lagi. Ulang dah. Ulang cuman atas lagi. Gue baca ulang. Lagi. Nanti gue potong lah. Oh, bawah lagi, sampai ke D, bawah.
Nah, dan dilihat dari fungsi dan tujuan usahanya, yaitu bank sentral bertindak sebagai bankers, bank pimpinan perusahaan moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada. Yang kedua, fungsi dan tujuan bank umum, yaitu bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan. Bank tabungan yaitu memiliki fungsi dan tujuan yaitu baik dari bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Sedangkan usahanya terutama memperbanyak dana dengan kertas berharga. Dan yang terakhir ada bank pembangunan. Bank pembangunan yaitu berfungsi untuk pengumpulan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang. Dan berikutnya ada prinsip dasar perbankan syariah yang akan dijelaskan oleh teman saya yang paling kanan. Selanjutnya, prinsip dasar perbankan syariah. Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat Islam menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip titipan atau simpanan, al-wadiyah. Al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum, terdapat dua jenis wadiyah, yaitu yang pertama, wadiyah yad amanah, dan yang kedua, wadiyah yad at-tumanah. Yang kedua yaitu prinsip bagi hasil. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah al-mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dan yang kedua yaitu ada al-musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis al-musyarakah yaitu ada dua. Musyarakah pemilikan, yaitu tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Lu ini bagian lu. Risiko beli langsung aja yang ketiga ada prinsip jual beli, di mana prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Yang keempat ada prinsip sewa atau al-ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kelima ada prinsip jasa, di mana prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini yang pertama yaitu al-wakalah, yaitu nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer. Dan yang kedua ada al-kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga ada al-hawalah,
yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang keempat ada arahan, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan yang terakhir ada al-qard, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada analisis kinerja bank yang akan dijelaskan oleh Fikri Amrullah. Dan selanjutnya analisis kinerja bank, yaitu proses untuk mengevaluasi kinerja dapat dilakukan pada berbagai bidang pekerjaan, baik itu dalam bidang organisasi non-profit maupun organisasi profit. Pangaribuan dan Yahya tahun 2009 pernah menjelaskan penilaian kinerja merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu tercapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya dan bagaimana tindak lanjut atas perbedaan tersebut. Jadi nampak jelas bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap suatu entitas, apapun dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan. Ya, terkhusus untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Itu tolak ukur yang sering dipakai adalah analisis risiko keuangan. Pengertian rasio keuangan menurut Harahap tahun 2007 yaitu angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Analisis bisnis membantu pengambilan keputusan dengan melakukan evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta kinerja keuangannya. Adapun bentuk-bentuk rasio keuangan terdiri dari likuiditas, struktur modal, dan solvabilitas, tingkat pengembalian atas investasi, kinerja operasi, dan pemanfaatan aktiva. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.